Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Tahria dengan NIM 40124111052. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai kewenangan pemerintah. Yang pertama ada dasar legitimasi pemerintahan. Pemerintahan hanya dapat bertindak jika memiliki kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Keabsahan tindakan pemerintahan ditentukan oleh ada atau tidaknya kewenangan. Yang kedua ada mengenai pengertian kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan hukum untuk melakukan tindakan tertentu yang dapat menimbulkan akibat hukum dan yang berisikan hak dan kewajiban. Yang ketiga, perbedaan kewenangan dan wewenang. Kewenangan merupakan kekuasaan hukum yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang bagian tertentu dari kewenangan. Misalnya kewenangan membuat keputusan, melaksanakan tugas, ataupun pendelegasian. Dengan kata lain, wewenang adalah bagian dari kewenangan. Dan yang keempat, ada pandangan menurut para ahli. Yang pertama ada Philippus and Hartman. Kewenangan lebih luas dan di dalamnya terdapat wewenang. Sedangkan menurut Ateng Syafruddin, kewenangan merupakan kekuasaan formil, sedangkan wewenang bagian tertentu saja. Dan menurut Prajudi Atmasudirjo, kewenangan berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah pendelegasian dari kewenangan. Dan yang kelima, ada undang-undang yang mengatur mengenai administrasi pemerintahan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dan juga ada pasal yang mengatakan bahwa wewenang hak untuk mengambil keputusan atau tindakan pemerintahan, sedangkan kewenangan merupakan kekuasaan untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Dan kesimpulannya itu dalam kewenangan terdapat yang namanya wewenang. Dan yang keenam itu ada parameter kewenangan. Yang pertama ada kekuasaan hukum untuk melakukan tindakan tertentu, dan yang kedua diberikan oleh pembentuk undang-undang. Yang ketiga berisi hak dan kewajiban, dan yang keempat menimbulkan akibat hukum. Yang ketujuh konsekuensi penggunaan kewenangan. Setiap tindakan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika menimbulkan kerugian, dapat diuji melalui mekanisme kontrol dan pengawasan hukum, dan menjadi wujud supremasi hukum, demokrasi, dan perlindungan HAM. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam kewenangan pemerintah. Yang pertama yaitu ada wewenang terikat. Jadi, wewenang terikat dilaksanakan sesuai dengan aturan dasar yang sudah jelas mengenai materi, waktu, dan wilayahnya, dan tidak ada ruang pilihan karena aturan sudah merinci apa yang harus atau tidak boleh dilakukan. Bersifat limitatif dan
legalitas, yang semua tindakan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua ada wewenang fakultatif, termasuk dalam kategori wewenang bebas. Ada pada pemerintah atau jabatan, tapi tidak wajib digunakan. Dapat dipilih ataupun tidak, tergantung situasi tertentu yang diatur dalam aturan dasar. Yang ketiga ada wewenang bebas. Pemerintah atau pejabat diberi kebebasan penuh untuk menentukan keputusan. Aturan dasarnya hanya memberi garis besar saja, sehingga pejabat dapat menafsirkan dan memutuskan sesuai kebijaksanaan. Dan selanjutnya ada batasan bagi penggunaan kewenangan pemerintah. Yang pertama yaitu ada aspek substansi, waktu dan tempat. Jika dilanggar, tindakan pemerintah menjadi tidak sah atau disebut tindakan tanpa wewenang. Yang kedua yaitu ada jenis-jenis menurut A.D. Bellingfand. Yang pertama yaitu ada Retiwan Loci, tidak berwenang dari segi wilayah. Yang kedua ada Retiwan Temporis, tidak berwenang dari segi waktu. Dan yang ketiga ada Retiwan Materi, tidak berwenang dari segi materi atau urusan. Nah, yang ketiga yaitu ada pasal 15 Undang-Undang Administrasi Pemerintah. Wewenang jabatan dibatasi oleh wewenang pejabat dibatasi oleh yang pertama, tegang waktu berlakunya wewenang, yang kedua, wilayah berlakunya wewenang, dan yang ketiga, cakupan bidang atau materi wewenang. Yang keempat ada unbefoged absolute, tindakan pemerintah yang sama sekali tidak didasarkan pada atribusi, delegasi, atau mandat, termasuk tindakan melampaui wewenang. Yang kelima ada pasal 17 ayat 2 huruf A Undang-Undang 30 tahun 2014 mengatur istilah melampaui wewenang yang identik dengan konsep ultra vires. Istilah tanpa wewenang digunakan dalam sistem Rechtsstaat. Istilah melampaui wewenang dipakai lebih luas pada pejabat pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Dan ada sumber kewenangan. Yang pertama ada asal kewenangan, bersumber dari konstitusi dan undang-undang, merupakan perwujudan dari supremasi hukum. Yang kedua ada cara memperoleh kewenangan. Ada yang pertama itu ada atribusi, pemberian wewenang baru oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang. Melekat pada jabatan, bersifat asli bukan turunan. Yang kedua ada delegasi, pelimpahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat lain. Tanggung jawabnya beralih sepenuhnya kepada penerima. Yang ketiga yaitu ada mandat, penugasan dari atasan kepada bawahan untuk bertindak atas nama pemberi mandat. Tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. Yang ketiga ada ciri-ciri atribusi, menciptakan kewenangan baru, tidak menimbulkan kewajiban laporan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, bisa
dilimpahkan kepada orang lain. Yang keempat, ada syarat delegasi. Yang pertama itu harus bersifat definitif atau pemberian tidak lagi menggunakan wewenang. Kedua, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, tidak boleh diberikan kepada bawahan langsung. Yang keempat, ada kewajiban penjelasan dan instruksi dari pemberi. Nah, yang kelima ini ada karakter mandat. Yang pertama, hanya penugasan, bukan pelimpahan wewenang. Yang kedua, bawahan bertindak atas nama atasan. Yang ketiga, tidak boleh membuat keputusan strategis. Yang keempat, mandat tetap memegang tanggung jawab. Perbedaan pokoknya ada yang pertama yaitu atribusi wewenang baru dari Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang. Yang kedua yaitu delegasi, pelimpahan wewenang ataupun tanggung jawab yang beralih. Yang ketiga ada mandat, penugasan rutin, tanggung jawab tetap pada pemberi. Selanjutnya ada diskresi, wewenang aparat pemerintah untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam kondisi hukum tidak jelas, kosong atau stagnan. Diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Yang kedua ada bentuk kebebasan pemerintahan. Yang pertama ada kebebasan interpretasi, menafsirkan aturan yang belum atau tidak jelas. Yang kedua ada kebebasan penilaian, menilai kondisi faktual sebelum melaksanakan kewenangan. Yang ketiga ada kebebasan kebijaksanaan, menentukan boleh atau tidak melaksanakan tindakan berdasarkan boleh atau dapat dalam norma hukum. Yang ketiga ada tujuan diskresi, pasal 22 Undang-Undang 30 tahun 2014. Yang pertama ada melancarkan penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua mengisi kekosongan hukum. Yang ketiga memberikan kepastian hukum. Yang keempat mengatasi stagnasi pemerintahan untuk kepentingan umum. Yang keempat ruang lingkup diskresi, pasal 23. Yang pertama ada saat ada pilihan tindakan dalam aturan. Yang kedua saat aturan tidak mengatur atau kekosongan hukum. Yang ketiga saat aturan tidak lengkap atau tidak jelas. Yang keempat saat ada stagnasi pemerintahan demi kepentingan umum, misalnya ada bencana, wabah atau konflik. Yang kelima ada batasan atau pengawasan. Diskresi tidak bebas absolut, harus sesuai asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Penyalahgunaan dapat diuji di pengadilan. Yang keenam ada syarat sah diskresi, pasal 52. Ada pejabat yang berwenang sesuai prosedur, substansi sesuai objek keputusan. Yang ketujuh ada pertimbangan dalam penggunaan diskresi.